alat penginjilan terbesar yang tersedia adalah firman melalui kesaksian Anda. Jadi firman yang dilakukan dalam keseharian sehingga jadi kesaksian kita. Itu adalah alat penginjilan terbesar, saudara-saudara. Orang bilang kalau kita bisa khotbah kasih, kita bisa berkhotbah pada ribuan orang gitu. Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa lebih berguna kalau kita menyampaikan firman itu melalui keteladanan gitu, melalui kesaksian hidup gitu ya. Jadi saudara-saudara, ini adalah alat penginjilan terbesar ya, firman melalui kesaksian kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa meskipun penting untuk mengatasi masa lalu Anda tidak boleh melupakan apa yang Tuhan telah lepaskan dari diri Anda. Jadi masa lalu memang harus dilupakan kan? Masa lalu harus diatasi dengan jalan dilupakan. Kalau itu masa lalu yang bisa merusak hidup kita ketika kita mengingatnya terus-menerus. Tapi kita jangan sampai melupakan dari mana kita berasal dan bagaimana kita sekarang. Nah, itu adalah karena anugerah Tuhan. Itu yang nggak boleh kita lupakan ya. Itu harus menjadi kesaksian kita ya. Jadi apa yang Tuhan telah lepaskan dari hidup kita, dari kurungan masa lalu kita itu yang negatif itu, saudaraku, itu yang harus jadi kesaksian. Apa yang Tuhan telah perbuat bagi hidup kita. Jadi setelah Tuhan membebaskan Anda tidak lagi hidup dalam rasa bersalah dan terhukum, tapi dalam gaya hidup pujian dan syukur. Inilah kesaksian hidup kita. Inilah surat yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Saudaraku, hidup dalam pujian, hidup dalam rasa syukur ya kepada Tuhan atas semua yang telah Dia lakukan. Jadi yuk kita buang shame and condemnation itu ya. Kita benar-benar memuji Tuhan, kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan telah lakukan. Kita selalu ingat Roma 8 ayat 1, there is no condemnation ya. Jadi let go of guilt and shame gitu. Go off-nya nih rasanya off-nya mesti F-nya 2 nih ya. Menurut saya sih, tapi betul mungkin begitu. Oke, nah hal ini tentu saja bertentangan dengan si pendakwa. Si pendakwa itu selalu ingin menggunakan masa lalu Anda untuk menuduh Anda seolah-olah kerusakan yang disebabkannya itu permanen, mustahil terhapus dari Anda. Padahal Tuhan sudah menghapus semua itu, saudara-saudaraku. Jadi kerusakan dalam diri kita itu kita sudah di renew, kita reborn again, kita born again, kita di reborn ada cukup. Jadi kita sudah dilahirkan kembali jadi satu ciptaan yang baru, yang sempurna, saudara-saudaraku ya. Jadi nggak ada lagi kerusakan yang permanen pada diri kita. Justru kita jadi ciptaan baru yang indah di hadapan Tuhan ya. Jadi sudah terhapus dan ini nggak boleh dipakai lagi oleh si iblis untuk membuat kita mengingat, melihat gambaran masa lalu kita yang rusak itu. Enggak, saudara, bukan yang itu lagi. Saudara sudah jadi ciptaan baru di hadapan Bapa ya. Nah, jadi saudara tuh jangan sampai kita jadi orang-orang yang murung lagi karena mengingat masa lalu akibat tipu daya si pendakwa ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya hal ini tidak selalu merupakan kesalahan seseorang. Ini artinya apa nih? Gini, saudaraku, seringkali kita menganggap itu karena kesalahan kita, itu karena itu karena memang dosa kita, itu karena dosa orang tua kita, itu karena dosa kakak kita, adik kita. Saudaraku, kita jangan sampai membuat penghakiman salah siapa, karena nggak selalu seperti itu ya. Ada kalanya memang salahnya dari manusia, tapi ada kalanya seperti ini kejadian ini kejadian tentang bagaimana orang yang buta bisa melihat kembali. Ini ilustrasi yang sempurna tentang hal ini dapat kita baca dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 11 ya. Kita baca dulu ayat 1 dan 2. Ketika Yesus sedang lewat, Dia melihat seseorang yang buta sejak lahirnya. Para muridnya, mungkin juga para muridnya dengar orang-orang di sekitarnya itu ngomong seperti itu ya. Jadi para muridnya menanyai dia, menanyai Yesus, katanya, Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Nah, saudaraku, bukankah masuk akal
Ya, ini pertanyaan para ateis juga sama seperti ini. Kalau Tuhan itu baik, mengapa ada orang dilahirkan buta? Oke. Nah, saudaraku, jadi kita jangan pakai karena dosa. Pasti mereka akan marah sekali. Oh, karena dosa, karena ini adalah dosa. Karena pada kasus ini Tuhan tidak menekankan dosa seseorang. Coba kita baca ayat 3-4 ya. Yesus menjawab, bukan orang ini, bukan pula orang tuanya yang berdosa, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Elohim harus dinyatakan di dalam dirinya. Nah, beda kan saudaraku dengan konsep kita pada umumnya bahwa ya ini karena dosa ya, terus akhirnya kita merujuk kepada dosa Adam tentunya ya. Ya, tapi kita sering kali lupa bahwa ada alasan lain, yaitu pekerjaan-pekerjaan Elohim harus dinyatakan dalam diri manusia ya, di alam semesta ini. Kemuliaan Elohim harus dinyatakan. Jadi selama hari siang, aku harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesua itu maksudnya ketika berkata pekerjaan-pekerjaan Elohim harus dinyatakan dalam dirinya, dalam diri si buta ini, itu karena Dia sedang hadir untuk mengerjakan pekerjaan besar dari Yang Maha Tinggi ini, ya. Jadi karena itu selama hari siang aku harus mengerjakan pekerjaan Dia yang telah mengutus aku. Karena bila malam tiba, tidak seorang pun dapat bekerja. Maksudnya kalau Dia sudah ditinggikan, dikuburkan, dan naik ke ya itu maka Dia tidak lagi bisa mengerjakan hal itu. Tapi nanti tentunya akan diteruskan oleh para muridnya ya. Namun ini akan mengingatkan kepada para muridnya bahwa mereka selama masih siang, selama masih bernafas di bumi ini, mereka harus mengerjakan, jangan sampai keburu malam, nggak mengerjakan apapun, gitu ya. Oke? Nah, lalu ayat yang berikutnya, ayat 5 dan 6, selama aku ada di dunia ini, akulah terang dunia. Sesudah Dia mengatakan itu, Dia meludah ke tanah dan membuat lempung dengan ludah itu, lalu mengoleskan lempung itu pada kedua mata orang buta itu. Ayat berikutnya, 7 dan 8, lalu Dia berkata kepadanya, pergilah, basuhlah di kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka ia pergi dan membasuh matanya, lalu datang kembali dengan keadaan dapat melihat. Karena itu para tetangga dan orang-orang yang sebelumnya melihat bahwa ia buta berkata, bukankah ia adalah orang yang biasanya duduk dan mengemis? Ayat 9 dan 10. Beberapa orang berkata, benar dia. Tetapi yang lainnya berkata, bukan, ia hanya mirip dengan dia. Namun orang itu sendiri berkata, akulah dia. Lalu mereka bertanya kepadanya, bagaimana kedua matamu bisa melihat? Nah, coba saudara lihat ayat berikutnya, ayat 11. Orang itu menjawab dan berkata, seorang yang bernama Yesua membuat lempung dan mengoleskannya pada kedua mataku. Lalu berkata, pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah. Maka aku pun pergi dan membasuh mataku. Lalu aku dapat melihat. Nah, sampai di sini, saudara, kita melihat bahwa dalam kisah ini, kesimpulan cara berpikir orang banyak itu salah. Ya, artinya seringkali kalau orang dilahirkan dengan kekurangan, itu orang itu punya ya defable gitu ya. Lalu dikatakan itu adalah karena dosa, itu adalah karena kesalahan. Ya, ada orang yang harus dikambing hitamkan atas kebutaan orang ini. Itulah ciri khas bagaimana cara berpikir duniawi, saudara. Oke. Jadi waktu Yesua ketemu dia, murid-muridnya bertanya, siapa yang bersalah, siapa yang berdosa. Nah, ciri khas dari pandangan duniawi itu rata-rata seperti itu, saudara. Oke. Bahkan para murid pun bertanya, guru, siapa yang berdosa? Apakah orang ini atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Dengan kata lain, siapa yang harus disalahkan? Apakah orang ini atau orang tuanya yang telah melakukan sesuatu sehingga menyebabkan kebutaan ini? Pastilah ada yang salah, ada yang bersalah. Yesus berkata kepada mereka, bukan karena seorang berbuat dosa yang menyebabkan kebutaan ini. Kemudian dia menegaskan tujuan kebutaan itu, katanya, supaya pekerjaan Elohim dapat dinyatakan di dalam dia. Nah, Elohim bukanlah pendakwa, dia adalah pembebas. Demi kemuliaan Tuhan, orang itu disembuhkan. Dan masa lalunya berubah menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasa Elohim.
Dulu aku buta, sekarang lihatlah. La 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 la, gitu ya. Amazing Grace. Ya, I once was lost, dulu aku terhilang, but now I'm found. Was blind, but now I see. Nah, jadi kesaksian, saudara-saudaraku, masa lalu kita harus jadi kesaksian kepada dunia ini. Siapapun yang mempercayai Tuhan untuk kesembuhan masa lalunya dan menginginkan Yesus untuk menjamah serta mencelikan mata pemahamannya ya masa kini, maka kelak ia menjadi kesaksian berjalan tentang atau berjalan ini ada yang kurang pas nih ya, mungkin waktu ngetiknya terburu-buru, tentang karya agung Tuhan. Jadi berjalan bersama Tuhan dan bersaksi tentang karya agung Tuhan. Itulah saatnya kesaksian dilahirkan.